segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Halo para sahabat pencinta Alkitab dimanapun berada, Salam Alehem, Bisema Yesua Hamasya. Para sahabat, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel saya. Semoga para sahabat dimanapun berada, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Para sahabat, dalam video kali ini dengan judul Alkitab adalah pedoman hidupku. Nah, para sahabat, sebelum itu saya mohon jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis, dan juga mohon untuk di like, di komen, di subscribe. Dan jika video ini berguna atau bermanfaat bagi para sahabat, tolong untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain melalui media sosial para sahabat. Nah, jika ingin para sahabat juga menyampaikan kritikan, menyampaikan masukan melalui video saya ini, silakan tulis di bawah video ini melalui kolom komentar. Nah, para sahabat, firman Tuhan yang kita ambil dalam tema video kali ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius bab yang ketiga ayat yang ke-16. Dan bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, para sahabat, melalui ayat 16 ini kita akan membedanya menjadi 4 bagian. Dan yang pertama yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini adalah bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua adalah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dan yang ketiga adalah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk itu mari kita simak bersama-sama manfaat-manfaat berikut ini. Para sahabat, manfaat yang pertama dari firman Tuhan di dalam Alkitab adalah untuk mengajar. Nah, para sahabat, di dalam dunia ini banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari manusia yang telah disediakan jawabannya oleh Tuhan di dalam Alkitab kita. Nah, hal-hal yang kita tahu melalui Alkitab yaitu tentang penciptaan di kitab Kejadian, tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa di kitab Kejadian juga, kemudian tentang penebusan melalui kitab Imamat dan disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Kemudian tentang pemulihan melalui kuasa Roh Kudus yang menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Para sahabat, banyak juga pertanyaan-pertanyaan manusia yang jawabannya telah disediakan oleh Allah di dalam Alkitab. Nah, contoh-contoh pertanyaan tersebut antara lain, mengapa kita ada di dunia ini? Kenapa manusia selalu diwarnai yang namanya pergumulan demi pergumulan? Mengapa ada kematian? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Bagaimanakah menjadi suami yang baik? Bagaimana menjadi istri yang baik? Atau anak-anak yang baik? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Bagaimana mencapai kesuksesan,
menurut pandangan Alkitab. Nah, para sahabat, banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan Tuhan telah menyediakan semua jawabannya di dalam Alkitab. Nah, melalui firman Tuhan di dalam Alkitab, banyak hal yang tidak kita ketahui menjadi kita tahu banyak hal karena Alkitab mengajar kita. Nah, semakin sering kita membaca Alkitab, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat, semakin banyak juga kebenaran yang kita peroleh. Dan dengan berjalannya waktu, maka kebenaran akan selalu menuntun hidup kita dan kita pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, para sahabat, itu adalah manfaat firman Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah untuk mengajar kita banyak hal, agar kita selalu berjalan di dalam jalan kebenaran. Para sahabat, manfaat firman Tuhan di dalam Alkitab yang kedua ialah untuk menyatakan kesalahan. Nah, di dalam Alkitab kita banyak tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang memberikan contoh-contoh kesalahan-kesalahan mereka yang menjadi cermin bagi kehidupan kita di masa kini. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan kesalahan, di antaranya adalah yang pertama adalah tokoh Adam dan Hawa. Mereka melanggar firman Allah, yaitu tidak taat, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, dan dampaknya semua manusia maupun ciptaan yang lain, yaitu mengalami kejatuhan karena ketidaktaatan mereka. Kemudian kesalahan dari Kain, yaitu dia iri terhadap persembahan saudaranya, yaitu Habel. Dan akibat iri hati sehingga mendatangkan penumpahan darah, yaitu pembunuhan Habel oleh Kain. Kesalahan yang ketiga ialah dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Kita tahu Nuh adalah orang yang disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera, dan hanya keluarga Nuh lah yang terselamat pada zaman itu, di ketiga anaknya Ham, Sem, dan Yafet. Namun setelah Nuh selamat dari air bah, kemudian dia menjadi petani, yaitu menanam anggur, dan dia meminum anggur sampai mabuk. Bahkan dia tidak merasa bahwa tubuhnya dalam keadaan telanjang. Akibat ketelanjangannya itu, sehingga anaknya yang bernama Ham melihat aurat ayahnya, sehingga Ham pun dikutuk. Kemudian kesalahan yang keempat dari tokoh Alkitab yang bernama Bapak Abraham, bapak orang beriman, atau istrinya yang bernama Sarah. Allah telah membuat perjanjian kepada mereka bahwa melalui mereka akan diberikan keturunan. Namun pada usia mereka yang sudah berlanjut, Tuhan belum memberikan mereka anak perjanjian itu. Sehingga Sarah pun menyuruh Abraham untuk kawin dengan gundiknya, yaitu bernama Hagar, sehingga lahirlah anak mereka yang bernama Ismail. Dan sampai saat ini akibat kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Abraham dan Sarah, terjadi dua permusuhan antara, yaitu Israel dan Arab, karena bagi mereka bahwa yang dipersembahkan di atas Gunung Moria adalah Ismail, bukan Ishak, tetapi bagi kita adalah Ishak. Kemudian kita lanjut kepada tokoh Alkitab berikutnya yang bernama Ishak. Ishak memiliki istri yang bernama Ribka.
Dan Ishak lebih sayang kepada Esau, sementara Ribka lebih sayang kepada Yakub. Nah, akibat pilih kasih tersebut di dalam mendidik anak, akhirnya sampai dewasa pun mereka ribut, yaitu tentang hak kesulungan. Sehingga Yakub pun menipu ayahnya untuk merebut hak kesulungan dari kakaknya yang bernama Esau dengan semangkuk sup kacang. Kemudian pada saat Yakub pergi mencari istri, yaitu mendapatkan Rahel, namun mertuanya atau pamannya yang bernama Laban menipu Yakub, sehingga Yakub menikahi yang namanya Lea, yaitu saudaranya Rahel. Nah, para sahabat, kemudian kita lanjut dengan kesalahan berikutnya, yaitu kesalahan Bapak Yakub, yaitu dia memiliki anak 12 orang, namun dia lebih menyayangi Yusuf, sehingga mengakibatkan kekurangan harmonis di dalam hubungan anak-anaknya. Terjadilah penjualan Yusuf ke tanah Mesir, yaitu di Mesir. Para sahabat, selanjutnya tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kita tahu Daud adalah raja yang paling terkenal, yang penuh dengan hikmat. Karena banyak kitab-kitab Daud yang tertulis di dalam Alkitab. Dan sayangnya Daud juga tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kesalahan Daud adalah berselingkuh dengan istri sahabatnya sendiri yang bernama Uria, dan istrinya bernama Betseba. Akibat dari perselingkuhan itu terjadilah pembunuhan, yaitu kematian Uria. Kemudian kita lanjut dengan kesalahan yang terakhir mungkin, yaitu dari Raja Salomo, yaitu anak Daud sendiri. Dia memiliki istri 700 orang dan selirnya 300 orang. Jadi lengkap 1000 orang. Nah, bayangkan setiap istri dari Salomo membawa ilah-ilah mereka sendiri ke tanah Israel, sehingga menyebabkan Allah murka. Kesalahan yang dilakukan oleh tokoh Alkitab dalam Alkitab kita itu adalah cermin bagi kehidupan kita di masa kini. Kuncinya kita harus mau bertobat, mau menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita bisa baca di kitab Yesaya bab 1 ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, "Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Nah, para sahabat, Tuhan kita itu sungguh penuh berbelas kasih kepada kita umat manusia. Walaupun tokoh-tokoh Alkitab banyak berbuat kesalahan, sebagai manusia tidak luput dari yang namanya jatuh dalam dosa. Tetapi karya Allah untuk keselamatan umat manusia tetap terus secara progresif dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, sampai di zaman perjanjian baru disempurnakan, digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib di Golgota. Nah, itu adalah manfaat membaca Alkitab. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Para sahabat, manfaat yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Jika manfaat yang kedua adalah menyatakan kesalahan, namun Tuhan juga ingin memperbaiki kelakuan kita melalui membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Nah, kita bisa ambil kisah hidup Raja Daud, di mana Raja Daud adalah
raja yang masih muda dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul. Namun dalam perjalanan hidupnya, Raja Daud tidaklah sesempurna itu. Dia pun jatuh ke dalam dosa, dengan dosa yaitu dia berselingkuh dengan Batseba, yaitu istri dari temannya sendiri yang bernama Uria. Nah, para sahabat, dampak dari dosa yang dilakukan oleh Daud mengakibatkan kehidupan keluarganya tidak harmonis di antara anak-anaknya. Namun, Daud juga mau bangkit untuk tetap berjuang hidup dalam kebenaran. Dia mau dengan rendah hati untuk mengakui segala kesalahan, segala dosanya, segala kerapuhan dan kelemahannya di hadapan Tuhan. Sehingga melalui kitab Mazmur, dia tetap setia, dia tetap taat untuk memuji Tuhan, memuji kebesaran, dan memuliakan kasih-Nya. Nah, ending dari kisah Daud, Tuhan pun mempercayakan bahwa raja yang akan menggantikan posisi Daud adalah Sang Mesias atau Kristus. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri yang digenapi di dalam perjanjian yang baru. Nah, para sahabat, melalui kisah Daud ini adalah cerminan juga bagi kita. Kita harus mau berjuang untuk hidup baru, yaitu lahir baru. Sama seperti Rasul Paulus yang dahulunya adalah kejam dan jahat, namun dia mau lahir baru, sehingga dalam menjalani kehidupan yang barunya, yaitu melakukan kebenaran-kebenaran. Dan semoga kita juga setelah kita mendalami firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kelak kita pun akan mengalami yang namanya lahir baru, yaitu menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, perbuatan-perbuatan yang jahat, dan kita harus berjuang untuk hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan saat kita mengalami yang namanya lahir baru. Nah, itu adalah manfaat membaca Alkitab yang ketiga, yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Para sahabat, manfaat membaca Alkitab yang keempat ialah mendidik orang dalam kebenaran. Kita tahu saat kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, banyak kebenaran-kebenaran yang kita peroleh. Semakin banyak kebenaran yang kita peroleh, maka pikiran kita pun akan dipenuhi oleh kebenaran. Dan lambat laun kebenaran itu akan memberikan dampak yang positif bagi iman kita untuk semakin menjadi dewasa. Nah, firman Tuhan dalam kitab Mazmur 119 ayat yang 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Nah, firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita saat kita mengalami yang namanya pergumulan, saat kita berjalan dalam kegelapan, dalam kekelaman. Maka firman Tuhan akan menerangi jalan kita, akan memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu untuk bangkit, untuk terus menjalani perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Kuncinya adalah satu, kita harus tetap menyatu dengan firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Injil Tuhan berkata, "Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya." Dan
Setiap ranting yang tidak menyatu dengan aku, dia akan mati. Dan setiap ranting yang menyatu dengan aku, dia akan terus memperoleh kehidupan karena terus diberikan asupan makanan. Nah, para sahabat, kuncinya adalah tetap menyatu dengan Yesus, tetap berjalan bersama Yesus. Jika saat ini Yesus telah bertata di dalam kerajaannya di surga, melalui para rasul, melalui inspirasi Roh Kudus, para penulis kitab suci telah menuliskan kitab-kitab di dalam Alkitab untuk memberikan kebenaran, memberikan jalan kepada kita. Sebab Tuhan kita adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, para sahabat, itulah akhir dari video saya pada hari ini, yaitu Alkitab adalah pedoman hidupku, yaitu diambil dari kitab 2 Timotius bab 3 ayat yang ke-16, yaitu segala tulisan yang difirmankan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang terakhir adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, konteks dari surat ini adalah Rasul Paulus ingin menulis surat kepada Timotius, yaitu seorang anak muda yang dipercayakan untuk memimpin jemaat-jemaat di Efesus. Di mana kala itu jemaat-jemaat di Efesus dipengaruhi oleh ajaran sesat dari petua-petua yang ada di Efesus. Nah, semoga kita mampu juga hidup mengikuti pedoman Alkitab seperti apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, para sahabat, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga para sahabat dimanapun berada selalu hidup dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan selalu diberkat dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dadah.